Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Yulita Nitya Fauzia dengan NIM 192020256. Saya dari kelas F jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Dosen 1 oleh Winda Setia MSc dan dosen 2 oleh Nurhayati MSI. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pendidikan pesantren dalam perspektif pendidikan nasional. Video ini juga dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dari ICT atau Information and Communication Technology. Poin-poin inti. Yang pertama, kita akan membahas mengenai penjelasan materi. Yang kedua, kasus aktual. Dan yang ketiga, solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi langsung aja ke pembahasan materi. Seperti yang kita ketahui bahwa lembaga pendidikan Islam yang paling variatif adalah pesantren. Mengingat adanya kebebasan dari kiai pendirinya untuk mewarnai pesantrennya itu dengan penekanan pada bidang tertentu. Contohnya, ada pesantren ilmu alat, ada pesantren fikih, ada pesantren Al-Quran, pesantren hadis, dan juga misalkan pesantren tasawuf. Nah, masing-masing pengkhususan dalam bidang tersebut berdasarkan pada keahlian pengasuhnya atau kiainya dan ditinjau dari segi keterbukaan tentang perubahan yang terjadi dari luar. Pesantren itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama, ada pesantren tradisional atau bisa kita sebut dengan salafi, dan yang kedua pesantren modern atau disebut dengan halafi. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa pesantren salafi itu bersifat konservatif, sedangkan pesantren halafi bersifat adaptif. Nah, adaptasi itu dilakukan terhadap perubahan dan pengembangan pendidikan yang merupakan akibat dari tuntutan perkembangan sains dan teknologi modern. Nah, perbedaan antara pesantren tradisional dengan pesantren modern itu dapat dilihat dari perspektif manajerialnya. Jadi, secara umum pesantren tradisional itu dikelola tanpa menggunakan kaidah-kaidah manajerial yang berlaku sehingga berjalan apa adanya. Sedangkan pesantren modern itu dikelola dengan rapi menggunakan kaidah-kaidah manajemen yang berlaku. Sekarang masuk ke poin kedua, yaitu kasus aktual yang terjadi atau pernah terjadi. Nah, karena tadi kita sudah membahas di atas tentang problematika pesantren, maka dalam video ini saya mengarahkan lebih ke pesantren tradisional yang mempunyai tantangan multidimensi. Ada beberapa problem dari pesantren tradisional atau konservatif yang telah saya rangkum. Di antaranya, yang pertama, lemahnya visi dan tujuan yang dibawa oleh pendidikan pesantren. Hal ini menyebabkan pesantren tidak mampu mengikuti dan menguasai perkembangan zaman. Relatif sedikit pesantren yang mampu secara sadar merumuskan tujuan pendidikan serta menuangkannya dengan tahapan-tahapan rencana kerja atau program. Nah, kondisi ini kalau menurut Nurholis Majid lebih disebabkan adanya kecenderungan visi dan tujuan pesantren yang diserahkan kepada proses improvisasi yang dipilih sendiri oleh kiai bersama bawahannya. Seperti itu. Selanjutnya, problem yang kedua, yakni yang dilontarkan oleh Jamak Syari Dovir. Dia mengatakan bahwa kebanyakan kiai di Jawa beranggapan bahwa pesantren itu dapat diibaratkan dengan sebuah kerajaan kecil, di mana kiainya itu merupakan sumber mutlak dari kekuasaan dan kewenangan dalam kehidupan lingkungan pesantren, sehingga cukup logis bila dikatakan bahwa penentu arah dan tujuan kebijakan pendidikannya itu berada pada kekuasaan otoritas dari kiai. Nah, kondisi nyata pun juga demikian, hampir tidak ada rumusan tertulis tentang kurikulum, tujuan, dan sasaran pendidikan pesantren, sehingga hanya terpaku pada otoritas kiai saja. Problem yang ketiga yaitu terkait proses pendidikan di pesantren yang masih juga terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi. Di antaranya seperti mengenai kurikulum, lalu metode pembelajaran, serta sarana dan prasarana dan administrasi. Nah, kalau permasalahan kurikulum di pesantren itu terkait dengan pemberian pembelajaran umum yang tidak efektif. Jadi
pada pesantren ini mengajarkan ilmu pengetahuan umum itu tampaknya dilaksanakan hanya setengah-setengah, hanya sekedar memenuhi syarat atau agar tidak dinamakan kolot saja. Sehingga kemampuan santrinya pun biasanya sangat terbatas dan kurang mendapat pengakuan dari masyarakat umum. Selanjutnya, problem yang keempat, yakni kelemahan pendidikan pesantren yang lainnya adalah suasana pembelajaran yang pasif. Jadi, hal ini masih banyak dijumpai di pesantren yang salah satu sebabnya adalah minimnya kreativitas dan juga inovasi guru terhadap pengembangan metodologi pembelajaran aktif, sehingga membuat daya kritis santrinya itu menjadi lemah. Maka agar nalar kritis tumbuh di pesantren, para pendidiknya itu harus mau melakukan formulasi pada pendidikan dengan menyertakan metodologi yang modern. Sekarang masuk ke poin yang ketiga, yakni solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berangkat dari pemaparan saya mengenai berbagai problematika yang dialami oleh pendidikan pesantren konservatif atau tradisional, maka lembaga pendidikan itu harus segera melakukan pembenahan melalui strategi-strategi baru untuk meningkatkan kemajuan sehingga menjadi lembaga pendidikan yang menjanjikan masa depan, baik jaminan keilmuannya, kepribadiannya, maupun keterampilan. Adapun solusi yang saya ajukan, yang pertama yaitu memperbaiki metode pendidikan pesantren. Jadi, para pendidik yang ada di pesantren harus mempelajari metode-metode pendidikan yang terbaru, atau misalkan metode pendidikan yang interaktif, yang antara pendidik dan peserta didiknya itu ada interaksi yang saling berkesinambungan, seperti itu. Lalu yang kedua, yakni memperbaiki kurikulum pendidikan pesantren yang disesuaikan dengan kurikulum sistem pendidikan nasional yang dari pemerintah. Jadi tidak hanya difokuskan dari kurikulum yang dibuat oleh kiainya saja, akan tetapi dikolaborasikan antara kurikulum dengan kiai serta kurikulum yang dibuat oleh pemerintah, seperti itu. Lalu yang ketiga, memperbaiki manajemen pendidikan pesantren. Jadi dalam hal manajemen atau manajerial dalam pesantren tidak hanya berjalan begitu saja atau apa adanya, tetapi disesuaikan pada manajerial yang telah berlaku di sekolah-sekolah lain atau pesantren modern, seperti itu. Yang keempat, memperbaiki sarana dan prasarana. Karena jika sarana dan prasarananya memadai, maka santrinya pun akan mudah untuk mengakses teknologi atau ilmu pengetahuan yang ada di luar sana atau di dunia luar, seperti itu. Dan yang kelima atau yang terakhir, dunia pesantren harus mampu menempatkan dirinya sebagai transformasi, motivator, dan inovator. Nah, transformasi itu adalah perubah. Jadi mampu merubah dirinya sendiri ataupun secara kelembagaan untuk masa depan dunia yang lebih baik atau lingkungan yang lebih baik, seperti itu. Lalu motivator atau memberikan motivasi kepada lingkungan luar untuk menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir, inovator, yaitu menciptakan hal-hal yang baru sehingga dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Semoga pada video kali ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.